Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMMCFRM CPOD. Nama saya Muhammad Wahyu Harseno dengan NIM 2502010200844 dari Prodi Manajemen PJJ S1. Izinkan Pak saya presentasi dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah riset keuangan digital. Tema keuangan yang saya ambil ialah Russia-Ukraine crisis, the effects on the European stock market, atau krisis Rusia-Ukraina dan efeknya terhadap pasar saham Eropa. Karena dipresentasikan melalui PPT, izin Pak saya mempresentasikannya. Abstraknya itu tujuannya untuk menganalisis respon pasar saham Eropa terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Metodenya menganalisis data harian indeks saham utama negara-negara Eropa. Temuan utamanya, konflik berdampak negatif signifikan terhadap return pasar saham. Kuncinya itu, efeknya heterogen. Negara yang dekat secara geografis dengan Rusia atau Ukraina terdampak lebih parah. Jadi latar belakang masalahnya itu dilatar belakangi oleh peristiwa invasi militer Rusia ke Ukraina yang bermula pada tanggal 24 Februari 2022. Kejadian ini benar-benar tidak terduga, yang mengguncang stabilitas geopolitik dan ekonomi global. Konflik ini juga memicu dampak domino, berupa lonjakan harga energi, serta gangguan rantai pasok yang parah, sehingga menciptakan atmosfer ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan. Di pasar keuangan pun, perilaku investor berubah drastis menjadi panik atau panic selling. Mereka beramai-ramai menarik modal dari pasar saham dan memindahkannya ke aset yang lebih safe haven untuk mengamankan nilai asetnya. Karena fenomena penurunan tajam ini secara serentak yang mengakibatkan pasar indeks saham utama di Eropa sangat anjlok. Mengapa penelitian ini penting? Karena Eropa itu ialah wilayah yang paling terdampak secara langsung secara geopolitik. Mengisi research gap, studi sebelumnya fokus pada perang Teluk atau Timur Tengah. Membuktikan secara empiris kerusakan dari pasar akibat perang modern di tanah Eropa. Tujuan penelitian itu ialah untuk menganalisa variasi dampak antara negara Eropa Timur versus Barat, memberikan wawasan manajemen risiko bagi investor, mengukur signifikansi dampak perang terhadap return saham. Landasan teorinya itu ialah Efficient Market Hypothesis, EMH. Pasar itu bereaksi cepat terhadap info perang. Uncertainty and investment, ketidakpastian geopolitik, meningkatkan equity risk premium yang mengakibatkan harga turun. Contagion effect, efek penularan krisis ke negara mitra dagang. Pengembangan hipotesisnya itu H1. Krisis Rusia-Ukraina berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pasar saham Eropa. H2-nya, dampak negatif lebih besar pada negara dengan kedekatan geografis atau hubungan dagang kuat dengan Rusia. Data penelitian itu diambil dari sampel indeks saham utama negara-negara di Uni Eropa, seperti DAX, CAC40, WEG, dan lain-lain. Kalau di Indonesia kan ada namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Periodenya itu ialah data harian, Januari sampai dengan April 2022. Sumber datanya ada di Thomson Reuters atau Bloomberg. Variable independent, daily stock returns. Variabel dummy perang, 0 atau sama dengan pra-invasi, dan 1 selama masa invasi. Geopolitical Risk Index mengukur risiko berdasarkan analisis berita global. Conflict intensity, jumlah berita terkait invasi di media. Model ekonometrika bisa dilihat sendiri, rumusnya atau persamaannya. Hasilnya itu statistik deskriptif. Terjadi penurunan tajam rata-rata return harian
pada minggu pertama invasi. Volatilitas pasar meningkat drastis. Hasil uji hipotesis H1. Koefisien variabel krisis bernilai negatif dan signifikan. P kurang dari 0,01. Koefisien variabel krisis bernilai negatif dan signifikan. P kurang dari 0,01. Kesimpulannya, H1 dapat diterima. Analisis antar negara H2. Negara yang berbatasan langsung seperti Polandia, Hongaria mengalami penurunan return paling tajam. Negara Eropa Barat seperti Prancis, Jerman mengalami penurunan, namun magnitudonya lebih kecil. Kesimpulannya, H2 dapat diterima. Faktor geografis ternyata sangat berpengaruh. Dampaknya per sektor. Sektor yang sangat terpukul itu ialah perbankan, sanksi SWIFT, dan manufaktur, energi. Kenapa? Karena kenapa perbankan yang kena? Karena banyak juga uang yang ditarik dari pasar saham, terutama kan rekening saham ya. Orang-orang pada panik selling, entah itu rugi, entah itu untung, pokoknya dijual aja. Karena mereka lebih memindahkan uang mereka tersebut ke aset yang lebih safe haven dan manufaktur atau energi. Salah satunya kenapa ini dapat sektor yang menjadi paling terpukul karena Rusia itu kan memasok gas, malah persentasenya banyak atau tinggi ke negara-negara Eropa. Makanya dari situ manufakturnya sempat menurun. Sedangkan sektor yang bertahan itu energi, minyak dan gas, dan pertahanan. Kesimpulannya itu, invasi Rusia sebagai Black Swan event bagi Eropa itu ialah peristiwa langka dan tak terduga yang membawa dampak ekstrim. Kejutan ini seketika meruntuhkan stabilitas keamanan dan memicu guncangan ekonomi yang gagal diprediksi oleh model risiko biasa. Yang kedua, sensitivitas pasar terhadap geopolitik pasar saham. Terbukti sangat sensitif terhadap risiko geopolitik, di mana ketidakpastian konflik langsung memicu volatilitas tinggi. Investor itu sangat cepat meresponnya dengan melakukan aksi jual dan beralih ke aset yang lebih aman, yang menekan valuasi pasar secara signifikan. Jadi ibaratnya bandar-bandarnya mereka ini pada narikin duit dari pasar saham, karena mereka tahu sektor-sektor itu sangat-sangat terpukul, makanya mereka lebih cepat mengamankan uang-uang mereka dan memindahkannya ke aset yang lebih aman seperti emas dan lain-lain. Faktor kedekatan geografis. Kedekatan geografis itu menjadi penentu utama besarnya kerugian. Pasar Eropa menanggung dampak paling parah dibandingkan wilayah lain karena lokasi yang berbatasan langsung memperburuk gangguan rantai pasok dan krisis energi di kawasan tersebut. Implikasi teoritisnya mendukung teori bahwa risiko geopolitik adalah faktor pricing sistematis. Pasar menunjukkan reaksi berlebih, overreaction, di awal krisis karena yang kita tahu tadi sempat kita bahas juga bahwa pasar itu cepat sekali melakukan action jualnya di pasar saham mereka karena mereka tahu sektor-sektor yang terdampak itu bakal menurun fungsinya. Sarannya, jadi di sini juga saya masukkan saran untuk investor itu diversifikasi geografis. Jangan hanya pegang aset Eropa, perluas juga ke wilayah AS atau Asia saat konflik. Hedging, gunakan emas atau komoditas indeks GPR naik. Saran untuk regulator, bank sentral juga perlu menyiapkan likuiditas darurat saat guncangan geopolitik. Transparansi exposure perbankan harus dibuka segera untuk menenangkan pasar. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga punya kutipan di sini sedikit. Keuangan digital itu adalah jembatan utama menuju inklusi finansial, menjangkau jutaan orang yang sebelumnya tidak terlayani oleh infrastruktur perbankan tradisional. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.